Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas beberapa teori opini kalau misalnya Yamato jadi gabung bersama kru topi jerami, posisi apa yang bisa dia isi. Kalau dia gabung sih nambah lagi pack terkuat, anjrit. Saat ini Yamato dan Momonosuke terasa sebagai kandidat paling kuat untuk menjadi anggota terbaru topi jerami setelah Onigashima. Kalau Momo sih perangnya jelas, dia bisa jadi murid Luffy dan juga sosok yang mendeteksi perut Poneglyph yang hilang. Tapi bagaimana dengan Yamato? Kalau Yamato gabung si topi jerami mendadak jadi semakin ngeri kekuatannya. Kelompoknya yang satu ini sebelumnya sudah memiliki 3 petarung yang kekuatannya level komandan Yonko, yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji. Terus mereka baru ketambahan Jinbe pula. Yamato ini kekuatannya kira-kira berada di level Tobiropo, dan bahkan mungkin bisa lebih dahsyat lagi nantinya kalau memang borgol Yamato membatasi kekuatannya. Seperti Luffy ditambang penjara udon, bila borgol itu dilepas ia bisa jadi semakin berbahaya. Bayangkan betapa epiknya jika topi jerami memiliki anggota anak Kaido. Mendengar reputasinya saja bajak laut level rendah di angkatan laut bisa gemetar duluan. Terlebih saat Yamato mengerahkan Raimei Hake khas Kaido. Tapi saat ini topi jerami memang butuh lebih banyak petarung kuat sih, terutama karena One Piece memang terasa sudah memasuki babak-babak akhir. Menurut saya dia menjadi pembimbing Luffy dengan jurnal Oden. Yamato memiliki jurnal Oden, dia pun tampaknya sudah hafal isi buku itu. Hingga kalau memang jurnal itu nanti direbut atau rusak, ya masih ingat isinya. Yamato pun bisa jadi pembimbing Luffy untuk menemukan Logtail, bukan dengan memberi spoiler apa itu One Piece. Soalnya itu sih tampaknya Oden juga tidak menuliskannya di jurnal, tapi misalnya dengan memberi petunjuk soal lokasi Road Poneglyph keempat. Kelompok bajak laut Roger dulu menemukan Road Poneglyph di Fishman Island. Kalau informasi itu ditulis di jurnal dan Yamato menyampaikannya, Luffy pun bisa balik ke Fishman Island dulu. Yang ketiga, pencatat perjalanan. Sejak dia diasingkan dari ibu kota, Oden mencatat perjalanannya. Ia masih mencatat kisah sampai dia gabung kelompok topi jerami. Maksud saya kelompok Roger. Karena itu jurnalnya kemudian bisa ditemukan dan menginspirasi Yamato. Luffy sudah melewati banyak petualangan epik, namun saat ini tampaknya rekan-rekannya tidak ada yang secara berdedikasi mencatat detail-detail tersebut. Yamato pun bisa jadi angkan seperti Oden dan membuat jurnal baru. Bayangkan kalau nanti akan ada bajak laut lain yang menemukan jurnal Yamato. Soal petualangannya sama Luffy bisa jadi akan ada legend baru tercipta. Seberapa mungkin Yamato akan gabung topi jerami? Awalnya saya ragu Yamato bakal gabung topi jerami, tapi setelah melihat betapa dia ingin bertualang dan meniru Oden, dia bisa jadi akan mengikuti jejak raja bajak laut baru seperti Oden dulu mengikuti Goldie Roger. Seperti sudah saya bahas di artikel berbahasa, situasi Yamato bisa seperti Oden. Luffy awalnya tidak mau merekrutnya, namun Yamato menyelinap untuk ikut. Ujung-ujungnya dia diterima juga. Yamato pun uniknya bisa menempati posisi yang sama dengan Oden di kapal Roger. Roger sudah punya relay dan skop pergaban yang kuat, lalu dia ketambahan Oden. Luffy sudah punya Zoro, Sanji, dan Jinbe, lalu dia bisa ketambahan Yamato.
Oden lalu mencatat perjalanan Roger hingga akhir. Yang jadi masalah hanya Oden dulu bisa membaca poneglyph dan bahkan memahat batu itu. Yamato seharusnya tak memiliki kemampuan itu. Namun posisi pembaca poneglyph ini sih setidaknya sudah diisi Robin. Nah, menurut kamu akankah Yamato gabung topi jerami?